Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah hamba. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam Bapak Dr. Aspandi. Yang saya banggakan teman-teman sekalian, dan perkenalkan, nama saya Alwan Maulana dari jurusan Tadris Bahasa Inggris. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu akidah Islamiyah dalam ilmu kalam untuk pengisian nilai ujian tengah semester mata kuliah ilmu kalam. Jadi, akidah Islamiyah adalah keyakinan dasar atau pokok ajaran Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kata akidah berasal dari bahasa Arab. Akidah yang berarti ikatan, keyakinan, atau kepercayaan. Jadi dalam konteks Islam, akidah merujuk pada keyakinan atau kepercayaan yang teguh terhadap prinsip-prinsip dasar agama Islam, yang mana ini mencakup keimanan kepada Allah dan berbagai aspek yang lain yang wajib kita yakini. Kemudian, prinsip-prinsip akidah Islamiyah mencakup yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan tidak ada sesuatu baginya. Allah adalah pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya yang menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggarnya. Yang ketiga, ada iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi di sini keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai petunjuk bagi umat manusia, termasuk Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Di sini keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul kepada umat manusia untuk menyampaikan risalahnya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Yang kelima, ada iman kepada hari kiamat, yang mana ini adalah keyakinan bahwa dunia ini akan berakhir dan akan ada hari pembalasan di mana semua amal manusia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Di sini keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah ditetapkan oleh Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi, akidah Islamiyah merupakan fondasi dalam kehidupan seorang muslim. Jadi keyakinan ini membimbing cara pandang, perilaku, dan hubungan seorang muslim kepada Allah, hablum minanas, dan sesama manusia, dan alam semesta. Jadi tanpa akidah yang benar, ibadah dan amal seorang muslim tidak akan memiliki dasar kuat dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian, dalam pembahasan ini ada yang namanya dasar normatif dan dasar filosofis, yang mana ini adalah dua landasan yang saling melengkapi dan memahami dan memperkuat keyakinan seorang muslim terhadap ajaran agama Islam. Jadi berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, ada dasar normatif akidah Islamiyah. Dasar normatif ini merujuk pada landasan yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang diakui dan dijadikan acuan oleh seluruh umat muslim. Jadi ini adalah pedoman yang bersifat wajib dan tidak bisa diperdebatkan karena berasal dari wahyu yang suci. Kemudian sumber dari mana aja?
Jadi, sumber normatif akidah Islamiyah meliputi yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Jadi dalam dasar normatif ini bersifat mengikat, sehingga setiap muslim harus menerima dan berpegang teguh pada sumber-sumber tersebut tanpa mempertanyakan keabsahannya, karena berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya. Pembahasan yang kedua adalah dasar filosofis akidah Islamiyah. Jadi dasar filosofis akidah Islamiyah adalah kajian rasional dan intelektual mengenai dasar-dasar keimanan dalam Islam. Dasar ini berfungsi sebagai pendalaman pemahaman yang menjelaskan alasan, hikmah, dan logika di balik ajaran-ajaran akidah. Jadi ini sehingga bisa dipahami secara lebih mendalam oleh akal dan nalar manusia. Aspeknya seperti apa yang mencakup? Jadi dalam aspek filosofis dalam akidah Islamiyah mencakup yang pertama, pemahaman rasional tentang Tuhan. Jadi ini berbeda-beda dengan dasar normatif yang menerima keesaan Allah sebagai sebuah kewajiban iman. Yang kedua adalah tujuan hidup dan akhirat. Dalam aspek filosofis ini juga mengeksplorasi tujuan penciptaan manusia, konsep kebahagiaan sejati itu seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah keadilan Tuhan dan takdir atau qada dan qadar. Jadi filosofi Islam ini telah lama membahas hubungan antara kehendak bebas manusia dan ketetapan Allah. Yang terakhir ada filsafat moral, yang mana dalam akidah Islamiyah juga melahirkan konsep-konsep etika dan moral yang dibahas secara filosofis, menjelaskan kenapa beberapa tindakan dianggap baik ataupun buruk menurut ajaran agama Islam. Jadi hubungan antara dasar normatif dan filosofis adalah memberikan landasan yang pasti dan tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian pada pembahasan kali ini adalah tentang sikap inklusif, yang mana dalam akidah sangat penting karena memungkinkan pemeluk Islam untuk menjalankan keyakinannya dengan cara yang lebih terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan tanpa mengorbankan prinsip dasar keimanan. Jadi berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya sikap inklusif dalam berakidah. Yang pertama adalah menghargai keragaman pemikiran, yang mana sikap inklusif ini mendorong seseorang untuk menghargai berbagai pandangan yang mungkin berbeda, baik dalam konteks internal umat Islam maupun dengan agama lain. Dalam Islam, meskipun akidah memiliki prinsip dasar yang sama, terdapat beragam pandangan fikih, teologi, dan mazhab yang berkembang. Jadi sikap inklusif ini juga membantu menjaga persatuan umat meskipun ada perbedaan pemahaman. Jadi inklusivitas mengajarkan untuk tidak cepat menghakimi atau mengkafirkan orang lain hanya karena perbedaan pandangan. Sebagai contoh, dalam sejarah agama Islam, kita melihat munculnya perbedaan mazhab teologi seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Meski memiliki perbedaan, sikap inklusif ini dapat membantu membangun dialog yang sehat antara pemikiran ini. Jadi sehingga tetap berada dalam kerangka Islam yang satu. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah, yang mana sikap inklusif ini dalam berakidah sangat penting untuk menjaga ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antar sesama muslim. Ketika seseorang mampu menerima perbedaan dalam pandangan agama tanpa merasa harus memaksakan keyakinannya kepada orang lain. Hal ini juga
akan memperkuat ikatan kebersamaan dalam umat. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berfirman, "Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai." Quran Surat Al-Imran ayat 103. Jadi ayat ini menekankan bahwa umat Islam harus bersatu dalam keyakinan mereka meskipun ada perbedaan dalam beberapa hal non-esensial. Yang ketiga, membangun hubungan harmonis dengan umat beragama lain. Jadi di sini Islam mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap agama lain. Dalam akidah, sikap inklusif sangat diperlukan untuk membangun hubungan yang baik dengan umat beragama lain, baik dalam konteks sosial maupun intelektual. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Yang keempat, ada yang namanya menghindari ekstremisme dan fanatisme, yang mana sikap inklusif ini atau tertutup dalam berakidah bisa memicu fanatisme dan ekstremisme. Karena orang-orang yang merasa bahwa hanya pemahaman atau mazhabnya yang benar, seringkali menganggap orang lain yang berbeda sebagai sesat ataupun kafir. Jadi sikap ini berpotensi memecah belah umat dan menimbulkan konflik di antara umat beragama. Yang kelima adalah menumbuhkan pemahaman yang lebih baik dalam tentang akidah. Jadi sikap inklusif ini juga mendorong seseorang untuk lebih mendalami akidahnya dengan cara yang lebih terbuka dan dinamis. Ketika seorang muslim bersikap inklusif, ia lebih terbuka terhadap pandangan yang dapat memperkaya pemahaman dan bahwasannya tentang ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah mencontoh sikap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri menunjukkan sikap inklusif dalam interaksi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Beliau selalu menunjukkan sikap yang penuh kasih sayang, menghormati mereka yang berbeda keyakinan, dan mencari cara untuk hidup berdampingan secara damai selama mereka tidak memusuhi umat Islam. Salah satunya adalah Piagam Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW bentuk kesepakatan untuk hidup bersama secara damai antara umat Islam, Yahudi, dan suku-suku lain di Madinah. Jadi piagam ini adalah contoh nyata sikap inklusif dalam masyarakat yang pluralistik. Jadi kesimpulannya, pada pembahasan kali ini adalah sikap inklusif dalam berakidah itu penting untuk menjaga keseimbangan antara keyakinan yang kokoh terhadap prinsip-prinsip Islam dan keterbukaan dalam menghadapi perbedaan pemikiran dan keyakinan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.